Untuk para peserta dimohon videonya dinyalakan ya. Jadi guys, saya akan menyebarkan aturan webinar pada sore hari ini. Dimohon untuk peserta namanya sesuai dengan nama pendaftaran ya, biar adminnya nggak bingung. Oke, teman-teman, sembari menunggu peserta yang lainnya, di layar HP kalian maupun laptop kalian sudah tertera beberapa aturan dari webinar yang diselenggarakan pada sore hari ini. Mohon ditaati ya.
Jadi, aturan webinar pada sore hari ini yaitu peserta memberi nama pada saat join Zoom sesuai dengan nama pada saat pendaftaran. Yang kedua, peserta wajib mengikuti acara dari awal hingga selesai. Yang ketiga, peserta bergabung pada Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Ini karena tadi ada kesalahan teknis, jadi dari pihak kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kemudian yang keempat, selama pelaksanaan seluruh peserta diminta untuk menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan video. Yang kelima, peserta dilarang menyanggah selama pembicara memaparkan materi. Dan yang keenam, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya pada sesi tanya-jawab dengan melalui room chat, pakai format nama, asal, dan pertanyaan. Untuk peserta lainnya, mohon maaf ya, sama menunggu peserta lain yang belum masuk. Harap bersabar ya teman-teman. Bagi kalian yang lagi jomblo atau mencari pasangan, boleh lihat-lihat cewek atau cowok yang ada di Zoom. Kemudian, selama acara dimulai diharapkan peserta untuk tidak makan ya. Jadi untuk menghargai sama lain. Sorry teman-teman.
Saya kelihatan. Oke, saya mulai ya. Halo, selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita itu mengadakan webinar yang bertemakan strategi perencanaan dan pelaksanaan training di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan bahwa seminar ini tuh dilakukan di latar belakangi karena dua hal. Yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa pelatihan itu biasanya kan dilakukan secara offline nih. Kalau offline kan menyenangkan, ada outbound, ada pokoknya kegiatan yang seru dan kumpul-kumpul sama ketemu orang-orang baru ataupun sama teman-temannya sendiri. Tapi kan karena pandemi COVID, jadi semuanya kan online. Terus gimana sih kalau pelatihan itu kan kita tetap membutuhkan, tapi juga harus mentaati protokol dengan melakukannya dengan online. Nah, untuk itu makanya tema ini kita ambil untuk mengisi webinar pada sore hari ini. Kemudian latar belakang yang kedua adalah saya di sini tidak sendirian karena saya bersama 5 rekan saya yang lainnya. Hal ini untuk memenuhi tugas akhir desain pelatihan. Mereka, rekan-rekan saya diantaranya adalah yang pertama, Anggun Miranda sebagai Ketua Kelompok, Tistania Brilian sebagai Operator 1, Yosia Rindu sebagai Operator 2, Dwita Ayu Lestari sebagai Admin Hubung, Vindra Almira sebagai PDD, dan yang terakhir saya Yana Anggita sebagai moderator.
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum acara dimulai, peserta diharapkan untuk mentaati seluruh peraturan yang telah saya tampilkan tadi di awal. Sabar ya. Nah, ini seperti yang sudah saya bacakan tadi bahwa peserta harus mentaati semua yang telah ditulis di layar kalian masing-masing, baik dari laptop maupun dari HP. Untuk itu, ini masih terdengar beberapa suara yang mengganggu. Nggak tahu ini suaranya siapa ya, tolong dimatikan dulu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, acara sore hari ini nanti terdiri dari yang pertama adalah sedikit sambutan dari ketua kelompok, yang kedua adalah inti acara, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang keempat adalah penutup. Nah, sebelum acara ini kita mulai, semoga semua acara ini menjadi barokah dan bermanfaat, serta kita semua dilindungi sama Allah. Maka sepatutnya kita berdoa dulu sebelum memulai acara. Maka untuk itu, silahkan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selanjutnya tidak perlu berlama-lama, kepada Mbak Anggun Miranda dipersilakan untuk memberikan sedikit sambutan untuk kita semua. Mbak Anggun Miranda, bisa mendengar saya? Bisa. Baik, silakan Mbak Anggun. Oke, baik. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kami. Semoga webinar kali ini akan memberikan banyak manfaat bagi teman-teman semua untuk kedepannya. Silahkan mengikuti webinar ini dengan santai aja, dengan biasa. Nanti apa yang dijelaskan sama pemateri akan menjadi manfaat buat kedepannya buat kalian semua. Saya mewakili teman-teman kelompok mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan untuk gabung di webinar kali ini. Mungkin cukup itu Mbak Yana. Saya kembalikan ke Mbak Yana. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anggun. Nah, karena kan udah molor lama nih, sudah mulai bosan dan lain sebagainya, makanya kita nggak usah lama-lama lagi. Kita sambut saja Mbak Rini sebagai pemateri pada sore hari ini. Tentunya Mbak Rini itu merupakan orang yang sudah pada bidangnya. Beliau adalah, tolong yang suaranya masih aktif, dinonaktifkan dulu. Jadi pemateri pada sore hari ini adalah Mbak Wahyu Sulistiorini atau disapa Mbak Rini. Beliau ini merupakan alumni dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya pada tahun 2019. Dan Mbak Rini ini merupakan orang yang sangat aktif di organisasi. Beliau merupakan fasilitator pramuka mulai tahun 2016 hingga tahun 2019. Kemudian beliau juga merupakan asisten dosen jurusan psikologi Universitas Sunan Ampel, Surabaya pada tahun 2019. Pengalaman organisasi lainnya, di tahun 2010, beliau menjadi Ketua Pramuka SMPN 1 Balong Bendo. Di tahun 2012 menjadi Ketua Pramuka SMAN 1 Tarik. 2014 hingga 2017 menjadi Ketua Dewan Kerja Pramuka se-Kabupaten Sidoarjo. 2015 hingga 2017 menjadi Koordinator HRD Gerakan Mahasiswa Psikologi UINSA. 2018 hingga sekarang, beliau merupakan pengurus inti keluarga Resus Negatif se-Jawa Timur.
di PMI Jawa Timur. Tentunya pengalaman kerjanya juga banyak, yaitu di Indo Surabaya, di PT Lumbung Desa, Eagle Fundamental Training, Kartes HRD, admin kegiatan pembinaan anggota dewasa di Kuarda Jatim. Jadi, pemateri kali ini merupakan seorang yang super sibuk. Kemarin pun kita sebagai kelompok kelabakan karena selalu ter-PHP. Jadi kalian sangat beruntung mengikuti acara kali ini dan pastinya materi yang disampaikan oleh Mbak Rini ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kalian yang aktif keorganisasian dan perlu memberikan pelatihan secara daring. Untuk itu, kita sapa Mbak Rini. Silakan. Halo Mbak Rini, selamat sore. Mbak Rini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mbak. Ya, mungkin sore Mbak Fenanda. Gimana Mbak, sehat? Alhamdulillah. Sudah tidak belum sibuk kurus lagi Mbak? Sibuk ini sama kalian. Alhamdulillah. Disempatkan ya. Sebentar saja. Oh ya Mbak, gini. Kan pandemi nih. Terus banyak, misalnya kayak mahasiswa baru, panitia baru, terus mungkin para pekerja baru yang juga butuh pelatihan. Tapi kan pandemi, terus gimana caranya? Coba Mbak Terus kasih. kan pandemi. Iya, jadi gimana nih Mbak? Sebentar ya. Ya. Kita menunggu PowerPoint-nya nyala. Teman-teman ini ya bisa menggunakan aplikasi apa namanya Zoom Meeting ya. Kalau bisa, kalau sudah terbiasa atau sudah tahu tools-toolsnya, tolong saya diberitahu di kolom chatting. Teman-teman peserta mungkin teman-teman peserta bisa memberikan komentar, bisa mendengarkan suara saya di kolom chatting atau mengangkat jempolnya. Jadi saya minta videonya dinyalakan semua. Teman-teman peserta, tolong dinyalakan semua ya. Tidur nggak apa-apa, dinyalakan saja biar saya tahu wajah ganteng dan cantiknya ya. Siapa tahu nanti bisa jadi mantu saya besok tapi kalau saya sudah punya anak. Kenapa nggak jadi pasangannya Mbak? Ya, semuanya bisa diangkat dulu jempolnya kalau sudah bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Ayo silakan para peserta. Diangkat jempolnya dulu semuanya. Atau komen. Atau komen bisa Mbak gitu. Ya, ayo. Ini bisa ya, Mas Dimas APS, mantap. Bisa ya Mas ya. Siapa lagi nih yang angkat jempol ini? Terima kasih buat yang sudah komen ya. Ayo yang lainnya komen buruan. Jahat ya MC ini, ayo komen buruan cepetan. Masya Allah. Oke, baik teman-teman, akan saya mulai saja. Bukan materi ya, kalau materi itu seakan-akan saya kayak jadi dosen di mata kuliah ini, enggak. Kita di sini tujuannya untuk sharing teman-teman, jadi pengalaman saya di dunia pelatihan mungkin nanti bisa nambahi, saya juga belajar dari teman-teman. Siapa tahu ada yang kurang dari pengetahuan saya atau ada yang kurang pas begitu ya. Jadi kita sharing saja. Pelatihan di masa pandemi, bisa tidak? Wah, ini bisa enggak Mbak pelatihan di masa pandemi? Jawabannya adalah sangat-sangat bisa. Dengan media yang sudah disediakan ya. Dengan fasilitas online sekarang yang sudah majunya sangat pesat dan luar biasa. Biasanya kalau di WhatsApp kita hanya bisa bertemu
4 orang, sekarang jadi 8 orang. Kalau di Zoom ini sudah sampai 500, sudah sampai 500 orang begitu ya. Tapi juga ada tapinya, Zoom-nya berbayar seperti itu ya. Jadi bukan Zoom yang free. Kalau Google Meet saya kurang terbiasa dengan Google Meet, makanya kemarin kelompoknya Mbak Vena minta di Google Meet. Wah, jangan deh Mbak Vena, saya tidak terbiasa dengan tools-toolsnya di Google Meet. Gitu ya Mbak Vena ya. Jadi saya mendingan pakai Zoom saja. Iya Mbak. Begitu. Perencanaan dan training development hari ini 24 Juli 2020. Insya Allah hari Kamis 2 Dzulhijjah, sebentar lagi hari raya kurban, bagi-bagi daging, begitu ya? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oke, nama saya Wahyu Sulistiarini. Itu Instagram saya itu Instagram saya @sulistiarini27, bisa di follow buat nambah follower saya, begitu. Siap Mbak. Nomor teleponnya 085 sekian. Alhamdulillah saya masih 24 tahun, jadi belum ini ya, belum 1/4 abad, belum, masih kurang 1 tahun. Saya punya usaha Profes Organizer di bidang pelatihan dan outbound training development. Masih baru usahanya, baru 3 tahun dan belum ada 10 klien karena kita kemarin off. Saya dan rekan saya ada 3 awalnya di usaha kecil kami. Yang satunya keluar karena kesibukan dan pekerjaan, yang satu lagi ngurus skripsi sekarang. Jadi kita masih mahasiswa dulu, tapi kami tekad untuk membangun usaha, yaitu Profes Organizer, di mana itu adalah bidang yang memang kami geluti seperti itu. Kemudian saya pernah bekerja di Outbound Indonesia Surabaya, OBIS di Trawas, sebagai trainer, kemudian trainer di Lumbung Desa, Warung Desa, Hotel and Resort di Trawas juga. Gunung Balai Resort juga di Trawas. Kalau kalian pernah naik ke Gunung Penanggungan, itu setelah pintu masuk dari pintu Tamiajeng itu ada resort, Gunung Balai Resort. Ada yang pernah naik ke Gunung Penanggungan, teman-teman yang di sini? Oh, Mbak Vena belum pernah. Bu Riomah, Mbak Vena nggak tahu diunggah Mbak Vena. Begitu ya. Kemudian fasilitator di Eagle Fundamental Training, di Kartens HRD, dan beberapa kegiatan teman-teman Dewan Kerja Daerah. Kemudian pengalaman organisasi yang seperti tertera di sini, ada yang pernah ikut pramuka? Ada yang pernah ikut pramuka? Teman-teman? Oh, Mas Dimas ikut pramuka. Mas Dimas pramukanya di apa, Mas Dimas? Di tingkat apa? Bisa dinyalakan dulu suaranya, Mas Dimas. Warjab. Bapak Dimas atau Mas Yeni? Warjab, bilang aja. Aku nggak pernah ikut itu. Nggak pernah ikut. Siapa yang pernah ikut pramuka? Di sekolah dulu, Kak. Di SMP nggak apa-apa. Kita sharing-sharing. Ada yang pernah ikut pramuka? SD, SMP, SMA? Di kuliah? Dewan Racana? Dewan Ambalan? Sepi ya kayaknya. Nggak ada yang pernah ikut. Wah, nggak ada. Aku SD. Aku SD. Siapa itu tadi? Pernah Kak, SD, SMP. Oh, SMA. SD, SMP. Alhamdulillah. SMA kabur ya dari latihan rutin ya. Iya. Ya, jadi di pramuka itu sebenarnya tidak hanya organisasi sekolah saja teman-teman, tapi kami juga diwadahi yang namanya di kuartir. Kuartir itu setingkat paling rendah itu di kecamatan, kuartir ranting di kecamatan, kemudian ada kuartir cabang di kabupaten, kuartir daerah di provinsi, dan kuartir nasional, begitu. Sekedar tahu saja. Kok sawangane, kok sepertinya pramuka itu nang sekolahan aja, di sekolahan aja kerjaannya tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi. Bukan begitu teman-teman. Sebenarnya kami itu di pramuka sangat asik kegiatannya. Kami diajak rafting, diajak main panah, diajak liburan. Saya liburan ke Karimun Jawa itu gratis, dapat uang saku. Begitu ya teman saya. Hai Mbak Nunu. Nah, ini teman saya pramuka juga.
Kami berdua kebetulan dapat liburan gratis ke Karimun Jawa, dapat uang saku. Ini Mbak Nunuk sudah sampai luar negeri. Sampai mana Mbak Nunuk? Singapura, Malaysia, Brunei gratis ya Mbak Nunuk, dapat uang saku. Itu enaknya ikut pramuka. Jadi enggak yang di sekolah dimarah-marahi pembina, sebenarnya pramuka itu bukan seperti itu teman-teman. Ini hanya sekedar sharing. Kemudian HRD Gerakan Mahasiswa Psikologi ini adalah gimana ya? Kita membangun organisasi ini dari nol. Kemudian di dalam organisasi itu seperti perusahaan kecil. Jadi perusahaan kecil ada koordinator keuangan, ada koordinator pembiayaan, ada koordinator produksi acara gitu ya. Ada HRD, saya di HRD-nya. Jadi kami benar-benar belajar sistem perusahaan itu seperti apa dan diterapkan di organisasi itu. Meskipun perusahaan itu adalah organisasi profit, sedangkan kami non-profit, tapi kami seolah-olah melaksanakan organisasi profit, meskipun gak ono bayarane. Harusnya kalau profit dibayar, begitu ya teman-teman. Ini psikologi industri semua atau campur pesertanya? Peminatan. Ada peminatan apa enggak Mbak Vena? Campur, karena kita mahasiswa psikologinya itu belum penjurusan, jadi semua dipelajari Mbak. Iya. Iya, nggak ada penjurusan memang? Nggak atau ada semuanya, penjurusan? Oh. Semuanya dipelajari, jadi bisa Ya, klinis, perkembangan, pendidikan, IO juga. Ya, memang psikologi S1 memang seperti itu ya teman-teman. Berjuang. Kita ini mahasiswa yang lulusan yang maga di S1 psikologi ini maga. Nggak tahu, masih umum semuanya dipelajari. Tapi cuman dulu waktu saya kuliah sekedar sharing, saya semester 6 itu ada peminatan saya industri organisasi seperti itu. Nah, di dalam industri organisasi itu ada training development yang memang saya geluti sejak saya semester 2. Semester 2 itu saya sudah ikut training seperti itu. Begitu sekedar tahu. Terus pengurus keluarga resus negatif. Panganan opo maneh iki? Mbak Anggun bisa ngerti bahasa saya nggak? Takutnya saya orang Sulawesi nggak tahu bahasa Jawa ini. Bisa kok Mbak. Tahu Mbak Anggun? Sudah lama di Jawa masa nggak tahu Mbak Anggun? Ya tahu Mbak. Tahu. Alhamdulillah. Jadi keluarga resus negatif. Ini makanan apa kayak gitu ya bahasa Indonesianya? Resus negatif ini adalah suatu penggolongan darah teman-teman. Jadi di next Mbak. Penggolongan darah. Nah, ini kami. Keluarga resus negatif adalah wadah komunikasi pemilik darah resus negatif. Jadi kalau bukan resus negatif ya tidak bisa masuk sini, begitu ya teman-teman ya. Kenapa kok kami diberi wadah oleh PMI, diberi wadah untuk berkumpul, sedangkan resus positif tidak? Karena kami sangat langka. Saya termasuk alhamdulillah jadi manusia yang limited edition di Indonesia, tapi tidak di Eropa. Kok gaya sampean Mbak ngomong Eropa barang lo? Iya. Karena di Indonesia pemilik darah resus negatif itu tidak ada 1%, bayangkan. Tidak ada 1%. Ngeri kan? Maksudnya sedangkan 99,99999 itu resusnya positif, jadi banyak. Teman-teman kalau cek darah, saya yakin pasti kebanyakan resusnya positif. Kalau nanti teman-teman di sini ada yang memiliki resus negatif saat periksa darah, segera hubungi saya. Begitu ya, bukan apa-apa akan saya masukkan di komunitas kami karena untuk pemenuhan darah resus negatif ini sangat sulit teman-teman. Wah, ini saya kayaknya menjelaskannya kedalaman, kemenjeron. Teman-teman pasti masih bingung. Kalau orang anak IPA kalau orang IPA pasti tahu resus kalau SMA-nya IPA. Resus itu penggolongan darah teman-teman. Jadi selain ABO, golongan darah itu digolongkan lagi menjadi resus. Jadi ada A positif, ada A negatif. Nah,
positif dan negatif ini yang dimaksud dengan resus. Jadi ada 2 penggolongan resus, yaitu positif dan negatif. Jadi darah manusia itu tidak melulu A, B, AB, dan O, tapi digolongkan lagi. Malah ada penggolongan yang lebih langka lagi dari kami, yaitu O Bombay. Apa nih Mbak, O Bombay, gitu kan. Nah, O Bombay ini dimiliki hanya 1 orang, yang saya tahu hanya 1 orang di Yogyakarta, perempuan. Nah, apa sih Mbak gunanya kita tahu resus ini? Gunanya adalah ketika kondisi darurat. Teman-teman mungkin ada yang pernah menerima BCA kebutuhan darah di PMI. Butuh darah resus negatif karena keluarga tidak memilikinya. Begitu kan? Karena memang resus negatif ini sangat langka. Saya saja nggak tahu orang tua saya resusnya apa. Loh, Mbak bukan anak kandung, saya anak kandung, cuman resus negatif itu dia malu-malu untuk muncul di anaknya, untuk mau menurunkan itu dia malu-malu. Yang dimaksud malu-malu itu kayak saya dengan suami saya misalnya. Saya resus negatif, suami saya resus positif. Ketika saya menikah, belum tentu anak saya kemungkinan besar anak saya akan memiliki resus positif, karena resus negatif ini sifatnya resesif atau malu-malu untuk muncul seperti itu. Makanya kita limited. Nah, kenapa sih Mbak? Kita kan pelatihan, kita kan belajarnya pelatihan. Kenapa kok Mbak ngasih tahu resus negatif? Karena saya peduli dengan resus negatif, dengan resus saya sendiri, dengan komunitas saya sendiri. Karena langka, dan kami memang lagi giat-giatnya untuk gerakan Indonesia Sadar Resus, teman-teman. Saya menebak sebagian besar teman-teman yang ikut acara ini tidak tahu resusnya. Kalau ada yang tahu resusnya, silahkan chat di grup. Saya pengen tahu, Mbak saya A positif, saya B positif, atau ada yang, Mbak saya O negatif, ayo coba. Saya tunggu. Siapa yang sudah tahu resusnya? Mas Dimas, apa sudah tahu resusnya Mas Dimas? Muhammad Rizky Kurniawan, saya A negatif. Beneran tak? Mas Rizky beneran A negatif? Saya O negatif. Oh ya, Mbak Siska. Mbak Siska ini O negatif. Dia rekan saya yang saya suruh ikut pelatihan ini. Biar besok kalau ada pelatihan bisa bantu saya. Ya, Mbak Vista, Mbak Ikan. O positif Mbak Ikan. Mas Rizky beneran A negatif tak Mas Rizky? Muhammad Rizky Kurniawan, Mas Aan. Iya. Saya nggak tahu. Beneran? Saya negatif. Sudah pernah tes? Sudah pernah 3 kali malah. Di mana Mas Rizky tinggalnya? Saya Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan. Sudah ikut komunitas Mas Rizky? Enggak ikut. Wah, saya invite ya Mas Rizky. Wah, saya nemu orang langka ini. Beneran, Mas Rizky udah pernah donor di mana, Mas Rizky? Saya nggak diperbolehkan donor kalau saya. Nah, ini benar. Berarti resus negatif sudah tidak diragukan kalau tidak boleh donor. Tapi Mas Rizky mau donor nggak, Mas Rizky? Ya, kalau sekali 2 kali nggak apa-apa. Tapi kenapa, untuk sementara, Mas Rizky? bukan. Kenapa sekali 2 kali? Ya, kalau ada yang membutuhkan. Nah, gini Mas Rizky dan teman-teman yang lain, perlu saya kasih tahu bahwa resus negatif ini memang tidak boleh donor sakar PDW, terserah di PMI. Kalau orang resus positif mau donor 2 bulan sekali, kalau laki-laki itu boleh. Kalau perempuan 2,5 bulan sekali boleh. Tapi kalau resus negatif kenapa nggak boleh? Karena memang kita itu di eman PMI. Kalau nggak ada kebutuhan, kita nggak boleh donor. Karena darah itu ada masa kedaluarsanya, yaitu 1 bulan. Kan yo eman-eman. Wis langka, wis dijukuk darah, ono sing butuhno tapi darahnya sudah kedaluarsa. Makanya kita nggak boleh donor di eman-eman. Nah, kapan kita donornya, Mbak? Kan saya juga pengen donor. Nah, donornya adalah saat kita dipanggil. Jadi saya juga termasuk wanita panggilan di PMI, begitu ya. Bukan wanita panggilan yang lain, tapi wanita panggilan saja di PMI. Kalau ada kebutuhan, saya dipanggil, seperti itu. Dan mirisnya adalah saat ada kebutuhan rata-rata
orang yang butuh itu baru tahu kalau dia resusnya negatif. Dan keluarganya pasti bingung. Karena ketika dikasih surat resus negatif, disuruh minta ke PMI, jawaban PMI adalah, mohon maaf kami tidak punya stok. Ayo. Wis keluarga sing nang omah sing butuh darah kritis, darah entek, PMI ngomong gak duwe stok. Kan? Opo gak mikir iku, kira-kira darah tinggi ini kumat iku sing joko nang PMI iku ya. Makanya kita harus benar-benar aware, sadar resus kita apa. Resus kamu nggak negatif juga tetap harus sadar. Alhamdulillah resusku positif. Kalau Mas Rizky, alhamdulillah saya termasuk orang yang limited edition begitu ya. Jadi kalau saya hamil pun nanti, kalau melahirkan, saya pasti sudah ada cadangan orang. Di komunitas itu kayak gitu. Di komunitas itu, kalau saya mau melahirkan atau saya mau operasi atau mau ada tindakan besar, pasti ada orang lain yang resusnya sama saya, darahnya sama saya itu yang standby untuk dia tidak kemana-mana, tidak luar kota, standby untuk panggilan memenuhi saya, kayak gitu. Nah itu gunanya kita di komunitas kayak gitu, Mas Rizky. Jadi Mas Rizky nanti saya invite ya di komunitas. Bersedia ya Mas Rizky ya? Mas Rizky? Iya, enggak apa-apa Mbak. Alhamdulillah, terima kasih Mas Rizky. Kemudian satu lagi terakhir tentang resus negatif yang harus saya kasih tahu ke kalian adalah ketika wanita pemilik resus negatif kemudian menikah dengan laki-laki yang resusnya positif, itu butuh penanganan khusus ketika kehamilan. Kenapa kok butuh penanganan khusus, Mbak? Karena kami resus negatif punya anak, kemungkinan besar dan kemungkinan kecil, kemungkinan besarnya adalah anak saya besok resusnya positif. Karena sifat yang tadi, yang saya kasih tahu tadi, sifatnya resesif, malu-malu untuk muncul. Nah, itu pasti nanti anaknya resusnya, bukan pasti sih, ada juga yang negatif, juga ada. Tapi kecil, kemungkinannya kecil. Itu resusnya positif. Ketika resus janin yang saya kandung adalah positif, maka antibodi tubuh saya mengira kalau si janin ini adalah benda asing yang harus dihancurkan. Jadi janin ini yang harusnya dia bukan penyakit, bukan virus, bukan kuman yang harus dihancurkan antibodi, dia dihancurkan karena perbedaan resus di darah. Jadi antibodi saya seperti ini ya, itu menghancurkan seperti ini, menghancurkan janin. Yang seharusnya janin itu tidak dihancurkan oleh antibodi, kan janin, ya kan? Tapi dihancurkan oleh, makanya kebanyakan, bukan kebanyakan ya, tapi ada wanita dengan resus negatif itu mengalami keguguran di anak kedua dan selanjutnya. Kalau anak pertama masih tidak apa-apa. Nah, gunanya ikut komunitas adalah yaitu tadi, kita ada penanganan, kita sudah tahu, jadi nggak perlu harus nunggu keguguran dulu, baru kita dapat penanganan. Kalau di resus negatif, kita ada yang namanya suntik rogam. Suntik rogam itu suntik untuk melindungi janin dari antibodi yang menyerang kita. Jadi sudah tidak ada penghancuran janin lagi oleh antibodi. Seperti itu Mas Rizky. Nah, ini pasti Mas Rizky jangan takut ya Mas Rizky ya. Nanti kalau saya bilang gini, oh resusku negatif, sudah berpikiran macam-macam. Tidak. Di Jawa Timur insya Allah sudah banyak orang yang sudah tahu resusnya resus negatif. Di Pasuruan juga sudah banyak Mas Rizky. Alhamdulillah. Seperti itu teman-teman, saya persilahkan untuk bertanya untuk sosialisasi singkat saya mengenai resus negatif. Mungkin ada yang gitu. Silahkan teman-teman bisa menyalakan suaranya kalau ada yang mau bertanya. Silakan teman-teman yang mau tanya. Ini Mas Dimas. Saya nggak tahu apa Mbak. Saya baru belajar cari tahunya. Bagaimana Mas Rizky? Kalau pengen tahu resusnya apa, datang ke PMI kemudian bilang, Pak saya mau donor. Nah itu keren, itu sebagai cowok donor, peduli sesama. Pasti nanti kamu di PMI ditanya,
Golongan darahmu apa? Nggak tahu, Pak. Resusmu apa? Nggak tahu. Nah, itu pasti nanti kamu dapat cek gratis daripada ke puskesmas bayar. Pemaneh nang iki, nang apa namanya? Nang kayak Parahita gitu-gitu, laboratorium. Bayarnya mahal. Mending ke PMI gratis, kamu langsung tahu resusmu apa. Tapi kalau lolos, HB-nya lolos, tekanan darahnya lolos, ya donor ya. Kalau resus negatif, Mas Rizky, saya kasih tahu, kalau biasanya kita ke PMI dipanggil resus negatif, kalau lolos biasanya kan cuma dapat makanan sama minuman. Kalau kita resus negatif akan dibukakan lemari oleh PMI, kemudian disuruh memilih mau souvenir apa. Oh, enak kan? Tiba-tiba dikasih bingkisan di plastik, isinya Tupperware, kadang boneka, kadang rantang, kadang selimut, lumayan, kadang payung gitu. Enaknya resus negatif kalau donor. Kalau orang positif kan sudah banyak, jadi cukup dikasih jajan sama minum saja. Emang darah dan karakter seseorang ada kaitannya ya, Mbak? Waduh, rasanya kok saya bukan dukun untuk mengira-ngira darah ada karakternya apa enggak. Sebagian itu ya, ada teorinya ya, tapi saya kurang percaya dengan teori darah dan karakter. Gitu sih. Karakter seseorang beda-beda dan banyak, kalian pasti sudah belajar soal karakter manusia dan cara tesnya seperti apa. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ini Mas Dimas keren ini bertanya terus. Selamat Mas Dimas, kayaknya nanti kamu dapat pulsa ya Mbak Vena ya. Oke Mbak, Atau siap dapat lah. es teh, dapat es teh. Maunya Mas Dimas apa wes? Ya, kulkas 2 pintu aja. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini pesertanya banyak yang nanya, cuma Mas Dimas saja. Oke, next. Tapi sebelum saya next, ini tolong dinyalakan semua videonya karena kami akan memulai games online. Nah, apa itu Mbak games online? Semua pelatihan saya yakin pasti ada ice breaking, yaitu untuk mencairkan suasana. Bukan mencairkan esnya, ice breaking, mencairkan suasana gitulah ya pokoknya ya. Oh ya, saya mau tes tapi jujur saya takut jarum suntik. Astagfirullah Mas Dimas ini kok. Kayak digigit semut, jarine wong-wong. Begitu disedot darahnya ya kerasa kerenyang-kerenyang begitu ya. Tapi enggak kok. Kalau udah lihat souvenirnya udah lupa sama sakitnya, diambil darahnya. Keren, jadi makin sehat. Behavior game. Wah, jenenge sok psikologi Mbak ya, perilaku, games perilaku. Ya apa itu Mbak games perilaku itu? Ya. Sekarang teman-teman saya minta untuk mengangkat tangannya, dua-duanya. Diangkat tangannya. Ya, diangkat tangannya, digerak-gerakkan seperti yang saya omongkan. Digerak-gerakkan seperti tangan saya. Dinyalakan videonya dong semuanya. Ya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya tidak punya rematik, tidak punya kolesterol, artinya bisa menggerakkan. Yang tidak bisa menggerakkan saya kira punya penyakit rematik dan kolesterol itu. Segera periksa ya. Yang Mas Dimas enggak guyu ae. Oke, teman-teman. Games yang pertama adalah behaviors game. Yang tadi itu bukan games, itu pembukaan. Ya. Saya permainannya seperti ini. Saya akan menunjuk satu orang di chat room. Jadi chat roomnya dibuka. Chat roomnya dibuka di bagian bawah itu ada tulisan chat, itu dibuka. Di chat room saya akan menunjuk satu orang yang akan memperagakan satu benda. Satu benda. Dan peserta yang lain akan menebak benda itu apa. Begitu ya. Menebak benda itu apa. Yang paling cepat dapat nilai baik. Kalau dapat
nilai-nilai terus, nanti akan ada hadiah menarik. Wih. Mobil Avanza, Honda Civic. Wih. Hadiahnya keren-keren kan, berupa brosur tapi ya. Berupa brosurnya saja. Saya akan menunjuk siapa ya? Coba dicek di chatnya. Mas Dimas, tolong diperagakan benda yang saya tuliskan. Mas Dimas, peserta yang lain menjawab di chat room. Benda yang saya tuliskan, Mas Dimas bisa diperagakan. Sorry Mbak, HP-ku gagal apa? Koneksi. Koneksi, iya, nggak apa-apa di HP-nya Mas Rizky. Oke, nggak apa Mas Dimas. Diperagakan Mas Dimas benda yang saya tuliskan. Saya tunggu ya. Jangan diomongkan dong bendanya. Diem-diem baik ya. Mas Dimas diperagakan. Halo Mas Dimas, bisa mendengar suara saya? Nggak keluar tadi, sudah kehapus chatnya. Oh iya dah, lagi. Saya baru login lagi. Oke, Mas Dimas bisa diperagakan. Bisa. Wajahnya yang kelihatan semua gitu loh Mas Dimas. Iya, ganteng, nolak ketok kan seneng. Ini peragakan aja ya. Peragakan, nggak boleh ngomong. Oke, siap. Oke, Mas Dimas silakan. Semuanya perhatikan. Iya. Benda apa itu? Di chat ya. Di chat. Hosiki ojo melok-melok Hosiki. Hostnya yang bener ini. Wah. Terus mbak pulsanya gaya aku dewe ae. Yang lain Mas Dimas, yang lain. Ya, gitu ya caranya teman-teman tahu ya. Jadi Mas Dimas tadi gini-gini dan jawabannya adalah pisau. Yang lain Mas Dimas, yang lain. Mas Dimas lagi ini. Bendanya adalah Mas Dimas. Siap. Bisa membaca ya, siap. Oke, silakan diperagakan Mas Dimas. Aduh, ngeluh Mas Dimas ini. Nah, kan. Nah, gitu ya. Gerakannya seperti itu. Ada yang bisa menebak. Silakan ditebak, teman-teman semuanya. Silakan ditebak. Ayo teman-teman peserta, silakan ditebak, ditulis di kolom chat. Nanti Semprotan nyamuk. Gini. Nah, Lailatul Karomah. Betul, jawabannya adalah remote. Pinter Mbak Lailatul ini ya. Wah, tepuk tangan untuk Mbak Lailatul. Oke, keren Mbak Lailatul. Jodoh kayaknya sama Mas Dimas ini kok punya ikatan batin. Jangan-jangan satu ruangan. Jangan-jangan satu ruangan. Oh enggak. Guyu ya Mas Dimas kira. Benda yang kedua, saya akan menuju Mbak-mbak sekarang, Mbak-mbak. Mbak Vincentia Pinky. Mbak, panggilannya siapa ya? Panggilannya Pinky. Pinky? Iya. Wih, Pink. Kok nggak blue aja tuh?
Hai Pinky. Hai Pinky. Silahkan Mbak Pinky diperagakan bendanya. Mbak Pinky diperagakan bendanya. Tapi jangan ditunjukkan bendanya Mbak Pinky. Diperagakan saja. Kemudian teman-teman yang lain. Maksudnya diperagakan gayanya atau yang memegang bendanya? Terserah Mbak Pinky. Pokoknya diperagakan bendanya. Sekarang? Ya, masa bisa Mbak Pinky. Terus buyar. Oke. Dah. Ayo ditebak. Wah, Mbak Lailatul ini paling jas ini. Kaca, cermin. Apalagi yang gerakannya kayak gitu. Ulang Mbak. Oh, kok ulang? Jawabannya cermin, kaca. Ini jangan lihatin yang rokok. Oke, ganti lagi. Begitu teman-teman tahu ya cara bermainnya ya. Saya mau ke Mas Zamroni. Mas Zamroni di mana Mas Zamroni? Mas Zamroni bisa mendengar saya? Oh, di rumah. It's good. Menjawab dengan chatting. Ini yang sebenarnya yang saya mau dari tadi, tapi nggak apa-apa. Yang kelompoknya nggak usah ikut jawab ya, untuk khusus peserta saja. Mas Zamroni silahkan diperagakan bendanya. Silakan Mas Zamroni, semuanya melihat Mas Zamroni, ya. Nah, apa itu? Mas Zamroni, ayo yang lain dijawab semuanya. Lapo iku yo. Tahu gini, mangan. Nah, kan? Oh, bedak. Salah. Benda ya. Face mask. Oh, bukan. Powder mask. Wah, iki kamu mau latihan MUA kayaknya. Bedak bayi salah, bedak tabur salah. Ayo apa? Mas Zamroni ada peragaan yang lain? Iya, kayak ngono. Iya. Raup, bosondi ku raup. Bukan. Mau salat? Bukan raup ya, kayak gini-gini. Apa? Ayo coba bendanya apa? Nah. Sabun muka salah. Ayo yang lain. Ayo yang lain jawab. Krim. Apa? Krim. Bukan, salah. Coba pertanyaan lain dong. Nah, Mas Zamroni bisa menyalakan suara? Tisu. Jawaban yang benar adalah apa, Mas Zamroni? Tisu. Jawaban yang benar adalah tisu. Nah, ini yang pertama menjawab adalah Mbak Mutiara Cahyaning Tias. Woi, tepuk tangan Mbak Mutiara. Keren Mbak Mutiara. Oke. Sudah nggak ngantuk ya teman-teman ya? Sudah nggak ngantuk teman-teman? Insya Allah pahala. Enggak, Mbak, enggak ngantuk, cengar. Cengar. Oke, langsung ke persiapan pelatihan. Apa saja sih yang harus dipersiapkan di dalam pelatihan itu? Yang pertama adalah kuota peserta, penentuan kuota. Jadi kalian mau berapa kelas? Idealnya
satu kelas, satu sesi, satu kelas itu idealnya adalah 40 orang. Jadi idealnya 40 orang. Nah, kalau kalian misalnya punya peserta itu 100, akan dijadikan berapa kelas? Itu biasanya di pelatihan offline. Kalau tatap muka di hotel, di villa gitu ya, atau di aula mana gitu ya, di tempat pelatihan di gedung-gedung, biasanya terbatas 40 karena kebisingan peserta itu menentukan keberhasilan pelatihan itu tersendiri. Apalagi kalau pelatihan-pelatihan yang mahal yang harganya 1 juta ke atas, 2 juta ke atas. Ada ya, kalau di psikologi itu biasanya ada pelatihan HRD, ada pelatihan hipnoterapi, itu pasti pesertanya itu di bawah 20 dan memang bayarnya mahal karena eksklusif. Kalau yang latihan MUA biasanya yang privat itu lebih mahal lagi, 1 orang biasanya kan. Nah, kalau sekarang di masa pandemi karena kita tidak tatap muka, sampai 500 pun bisa pesertanya sekali dalam pelatihan itu sampai 500 pun bisa. Kenapa kok seperti itu? Karena kebisingan di media online itu bisa dicegah dengan meng-unmute semua peserta. Jadi semua peserta di-unmute, seperti ini kan di-unmute semuanya. Jadi yang berbicara hanya pembicara saja dan host, seperti itu. Kemudian partisipan, kalian menentukan dulu latar belakang partisipannya itu seperti apa. Apakah mahasiswa, anak SMA, SMP, SD, TK bahkan, atau pekerja. Pekerja juga dikelompokkan. Pekerjaannya apa? Misalnya buruh. Kok buruh ada pelatihannya? Iya, ada. Buruh pun tetap ada pelatihannya. Buruh, PNS, TNI Polri, pegawai bank, dosen. Nah, kalau ditanya, pengalaman saya, kalau ditanya, kondisi masing-masing peserta itu gimana, Mbak? Kalau PNS seperti apa? Kalau anak sekolah seperti apa? Kalau TNI Polri seperti apa? Kalau pegawai swasta seperti apa? Maka saya akan menjawab bahwa yang paling bisa diajak untuk menuju suksesnya sebuah pelatihan adalah pekerjaan. Pertama jelas TNI Polri, karena mereka jiwa korsanya luar biasa, disiplinnya luar biasa. Kemudian yang kedua adalah pegawai swasta. Hanya 2 itu saja. Beneran nggak Mbak, cuma 2 itu saja? Iya, pegawai swasta dan TNI Polri. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena mohon maaf kalau ada orang tuanya yang PNS atau ada yang PNS di sini. PNS ketika mengikuti pelatihan rata-rata mereka meremehkan karena tidak terikat lagi dengan pelatihan. Menurut saya seperti itu, hanya menggugurkan tugas ikut pelatihan. Biasanya kan kalau PNS untuk menaikkan tingkat sertifikatnya ya seperti itu. Kemudian kalau anak sekolah ini cenderung kalau anak sekolah ini biasanya bisa diarahkan, sangat bisa diarahkan tergantung kita sebagai pemateri dan fasilitator dan trainer menerapkan gaya pelatihan seperti apa yang akan kita terapkan di anak-anak sekolah dan remaja, ya mahasiswa lah termasuk. Saya selama ini dari mulai yang ikut perusahaan outbound, provider outbound yang memang kelasnya ecek-ecek, maksudnya kelasnya ecek-ecek itu ya dia tidak punya rundown, tidak punya job desk, kamu harus ngapain saja ya. Pokoknya kalau kata orang-orang di dunia pelatihan itu namanya pelatihan 17-an, outbound 17-an. Outbound 17-an itu ya hanya sekedar ayo main-main, tidak punya value, tidak punya nilai, tidak ada peserta ini akan mencapai titik pembelajaran seperti apa itu tidak ada, ya hanya sekedar materinya ini nanti akan didisiplinkan, iwe ngomongnya,
Seperti itu. Kemudian ya hanya itu saja. Output dari pelatihannya itu hanya sampai disiplin. Tapi kalau pelatihan yang memang bayarnya mahal, perusahaan itu bayarnya mahal, biasanya ini perusahaan BUMN, terus rata-rata BUMN yang saya ikuti itu, perusahaan BUMN itu pasti mereka akan mencari biro-biro pelatihan yang memang mumpuni. Kalau nggak lulus ya nggak lulus, kalau lulus ya lulus, seperti itu. Artinya mereka peserta ini sangat bergantung ke pelatihan. Biasanya mereka lebih aktif, lebih bisa menerima pelatihan, lebih bisa diajak diskus sama fasilitator, sama trainer. Nah, kalau PNS ini enggak, terkesan malas-malasan. Buruh, sekelas buruh itu juga sangat bisa untuk diajak ke pelatihan yang berhasil. Pelatihan yang berhasil itu seperti apa, yang kondusif, bisa dikondisikan, dan peserta itu bisa memperoleh nilai. Saya itu selama ini pengalaman saya di dunia pelatihan paling jengkel sebagai fasilitator, sebagai trainer itu saat kita ada pelatihan dengan Satpol PP. Bayangkan, Satpol PP yang biasanya dia menertibkan, ternyata ketika diajak kegiatan, diajak pelatihan itu tidak seperti itu, tidak seperti sekarang yang biasanya, cenderung selengean dan sebagainya. Yaitu kita harus tahu latar belakangnya untuk mengambil sikap. Jadi kalau mereka selengean, terus kita juga selengean, saya yakin pelatihan itu akan dianggap, alah pelatihan apa sih iki? Biasa aja gitu. Tapi kalau pesertanya selengean, kita harus tahu background-nya dulu. Kalau kita sudah tahu background, kita bisa mengambil sikap. Misalnya kalau selengean ya kita sebagai fasilitator, sebagai trainer, meskipun kita lebih muda, jauh lebih muda, biasanya itu bapak-bapak yang kayak gitu itu kita ketika mengambil sikap, mereka akan segan dengan kita karena kita disiplin dan usahakan gimana ya, pokoknya apapun yang terjadi, bukan panitia atau penyelenggara selalu benar, itu bukan, itu salah. Tapi kita tetap memberikan service excellent, layanan terbaik kepada mereka, tetapi kita harus menekankan bahwa ini pelatihan yang mereka harus patuhi, seperti itu. Maka latar belakang peserta ini sangat penting. Maaf. Kemudian kualitas fasilitator berdasarkan kebutuhan pelatihan. Kualitas fasilitator ini yang saya maksud adalah untuk pelatihan misalnya LDKS. Kita bicara soal, karena kita sudah 20 ke atas, saya yakin kalau kita berbicara LDKS, maka outputnya nanti mungkin dari peserta pelatihan ini mau buat provider LDKS. Kan kita juga nggak ada yang tahu. Bos LDKS Pasuruan, Mas Dimas loh, kan keren. Gitu ya. Kita juga nggak ada yang tahu. Kualitas fasilitator, misalnya LDKS. Nah, LDKS ini tujuannya apa? Biasanya LDKS itu untuk membentuk kepemimpinan dan kekompakan OSIS biasanya, terus mendisiplinkan peserta. Terus fasilitatornya dan pematerinya akan seperti apa, gitu kan? Fasilitatornya disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Mungkin ada satu fasilitator yang garang untuk bagian khusus mendisiplinkan. Nah, kalau di online, Mbak, gimana caranya? Kalau ada peserta-peserta yang nakal, gimana caranya? Kayak di sini tadi saya lihat ada peserta yang rokokan, gitu ya. Saya melihat tadi. Nah, kalau saya di perusahaan yang di Kartens HRD, kalau saya menyebut di Kartens HRD, itu otomatis dia akan mendapatkan nilai rendah. Misal ada 30 partisipan, pasti dia akan ditempatkan di
Pokoknya kalau penilaiannya dia direndah, di 25 ke atas. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak bisa membawa dirinya, tidak bisa mendisiplinkan dirinya meskipun hanya pelatihan online, seperti itu. Itu adalah punishment yang kita berikan. Sebelum kita memberikan punishment itu, tentu kita ada peringatan 1, 2, dan 3. Kayak 6 perusahaan yang baru peringatan. Iya, memang pelatihan online itu sebagai fasilitator dan sebagai trainer, kita harus terus follow up peserta. Kita harus terus follow up peserta. Telepon, video call, Bapak di mana? Bapak lagi ngapain? Bukannya kita sok perhatian, bukan. Tapi karena pekerjaan kita yang mengharuskan kita mengontrol peserta agar tujuan pelatihan itu tercapai. Biasanya kapan, Mbak, kalau video call sama telepon? Saat mereka ada penugasan luar atau ketika mereka mematikan video. Ini kan saya lihat Retno Dwi Lestari, Dimas, Rizky, dan kawan-kawan yang lain ini mematikan video kan. Kita sebagai fasilitator itu hanya biasanya memegang 5 orang, 5 sampai 8 orang. Nah, kalau 8 ini salah satu mematikan video, maka kita langsung akan telepon, Bapak mohon videonya dinyalakan, seperti itu. Bapak tolong videonya dinyalakan. Kalau dia rokokan, Bapak mohon rokoknya dimatikan. Kalau dia tidur, ditelepon juga, Bapak tolong segera cuci muka dan kembali ke Zoom online. Seperti itu, teman-teman. Memang kita butuh fasilitator yang tegas untuk menyampaikan hal itu. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, penentuan fasilitator dan trainer itu juga menentukan keberhasilan pelatihan. Saya rasa pelatihan yang cukup efektif adalah Zoom online, tapi beberapa pelatihan itu hanya menggunakan kalau Google Meet, saya kira bisa ya. Toolsnya juga hampir sama kayak Zoom, itu berarti juga bisa digunakan. Tapi kalau hanya bisa, kalau kan WhatsApp dan media pembelajarannya ditaruh di YouTube, kemudian komunikasi kita sebagai fasilitator dan trainer itu hanya di WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi, itu saya kira tidak maksimal. Karena kita tidak tahu peserta itu melakukan pembelajaran atau tidak, atau melakukan penugasan atau tidak, kita tidak tahu. Seperti itu. Metode penyampaian yang saya gunakan, yang barusan saya bicarakan, penyampaian materi via Zoom, dan pendalaman, serta review materi via grup WhatsApp. Jadi WhatsApp itu hanya untuk pendalaman, evaluasi, briefing, dan pengumpulan tugas juga bisa di WhatsApp. Duh, Mbak, pelatihan kok ada tugasnya? Iya, pelatihan memang ada tugas. Itulah yang membedakan pelatihan dan seminar. Webinar seperti ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang pelatihan, biasanya itu ada pengukuran dengan menggunakan teknik evaluasi Kirkpatrick. Opo menembak Kirkpatrick itu jangkrik atau apa? Bukan jangkrik ya. Kirkpatrick itu adalah teori evaluasi pelatihan. Begitu, teman-teman. Kita lanjut nanti soal evaluasi pelatihan. Next, alur pelatihan. Alur pelatihan. Oh gitu. Start biasa kita memulai kondisi peserta. Kondisi pesertanya gimana? Sehat atau ada yang sakit atau ada yang berhalangan. Ya, jadi dikondisikan dulu pesertanya, dikondisikan maunya kita sebagai pelaksana pelatihan itu mau seperti apa. Oh, kita mau online. Oh, kita mau tetap muka. Dikondisikan. Peserta saya harus seperti ini. Kemudian materi dan penugasan adalah termasuk dari muatan kursus. Nah, pelatihan itu biasanya dan kebanyakan memang seharusnya ada pretest dan posttest untuk mengukur tingkat keberhasilan pelatihan itu sendiri. Kemudian evaluasi belajar. Nah, evaluasi belajar untuk mengukur penilaian pretest dan posttest, kemudian pengamatan fasilitator sebagai fasilitator kita diwajibkan untuk melakukan pengamatan
apakah dia berhak lulus atau tidak, apakah dia dia aktif atau tidak, seperti itu. Kemudian mengerjakan tugas. Nah, mengerjakan tugas, ketika dia mengerjakan tugas maka dia akan lulus, ketika dia tidak mengerjakan tugas maka dia tidak lulus, seperti itu. Nah, kemudian muatan materi. Muatan materi ini biasanya ada 3, yaitu materi dasar, materi pokok, dan materi tambahan. Materi dasarnya apa? Disesuaikan dengan pelatihannya. Materi pokoknya juga misalnya LDKS, berarti leadership-nya yang menjadi latihan pokok. Terus latihan tambahannya apa, Mbak? Mungkin komunikasi. Seperti itu. Itu adalah muatan materi yang ada di pelatihan. Kemudian rencana pelaksanaan. Rencana pelaksanaan. Jadi kayak gini, rencana pelaksanaannya. Ada registrasi tentu, kayak yang tadi registrasi di awal, upacara pembukaan, sambutan-sambutan, materi pokok, materi pelengkap, penugasan, dan pengumpulan. Nah, kemarin saya tanya sama Mbak Vena ada berita sama potensinya? Oh, nggak ada, Mbak. Jadi ini saya kira hanya seminar, bukan pelatihan. Memang judulnya seminar ya Mbak siapa? Mbak Vena ya. Memang seminar, Mbak. bukan pelatihan. Seminar saja. Nah, kalau pelatihan itu ada tugas dasar, materi dasar, dan tugas penyusunan rencana. Setelah selesai pelatihannya tetap ada RTL yang dikerjakan, seperti itu. Biasanya berhenti di tugas dasar materi, biasanya berhenti di situ. Kemudian pelaksanaan RTL. Pelaksanaan RTL ini jarang pelatihan perusahaan itu yang RTL, biasanya tugas saja sudah selesai. Tapi kemarin saya sama PLN itu sampai RTL, jadi mereka menggunakan uang mereka untuk bakti masyarakat. Memang seperti itu, ada yang ngechat, ada yang ngasih seminar, ada yang ngasih token listrik gitu ya. Sama PLN kemarin seperti itu, sampai di RTL. Memang kalau perusahaan bonefit itu pasti merencanakan pelatihannya dengan sedetail mungkin, dan mereka akan bekerja sama dengan provider pelatihan. Seperti tidak dilaksanakan sendiri. Next, Mbak. Nah, apa ini, Mbak? Ini adalah kompetensi yang harus dimiliki peserta pelatihan. Kompetensi ini adalah tataran Bloom. Tataran Bloom. Kalian pernah melaksanakan atau mempelajari tentang tatanan Bloom nggak di kampus soal bab pelatihan? Maksudnya ini adalah kompetensi yang harus dimiliki, tapi tidak semua juga. Jadi gini, kognitif itu adalah pengetahuan, knowledge pengetahuan. Jadi ketika ada pembelajaran, peserta itu ketika dia hanya mengingat saja materinya, maka dia hanya sampai di tahap mengingat. Mengingat ini adalah tahapan yang paling bawah dari kognitif. Kemudian ketika dia mengingat, tidak semua orang bisa memahami dari pembelajaran. Ketika dia bisa mengingat dan memahami, maka dia sampai di tingkat kedua, di tahapan kognitif. Kemudian melakukan. Doing melakukan dari tahap pembelajaran. Biasanya pelatihan biasanya itu hanya di tahap melakukan. Nah, saya tidak akan menjelaskan yang bawah karena sangat jarang dilakukan. Kemudian psikomotorik. Psikomotorik ini adalah pertama di persepsi, di sudut pandang. Ketika dia ada di pelatihan, maka dia akan misalnya pelatihan leadership. Oh, jadi pemimpin itu kayak ngono. Oh, jadi manajer itu kayak ngono. Berarti dia hanya tahap di persepsi saja. Oh, mohon maaf penjelasan saya salah. Persepsi ini psikomotorik adalah persepsi kesiapan peserta. Jadi ketika peserta sebelum peserta itu mengikuti pelatihan, kayak pelatihan ini, maka semua peserta pelatihan harus menyamakan persepsinya dulu. Menyamakan persepsinya bahwa aku mau pelatihan. Seperti itu ya, aku mau pelatihan. Jadi mempersepsikan
dulu dirinya bahwa ini pelatihan. Nah, kalau sudah dia tahu ini pelatihan, maka dia akan siap. Siapnya seperti apa? Oh, paketku, aku kudu di paket. Nek gak di paket aku besok melo gitu ya. Oh, aku harus pakai laptop atau pakai HP atau aku punya aku pakai aplikasi. Itu kesiapan. Terus reaksi yang diarahkan itu biasanya penugasan. Efektif yaitu penerimaan. Jadi ketika ada materi leadership misal, dia hanya bisa menerima materi leadership. Oh, iya. Biasanya gitu. Oh, iya. Nah, itu adalah dia hanya sampai di tahap penerimaan. Kemudian dia responsif. Artinya dia aktif di dalam pelatihan itu. Dia ketika ada pemateri, dia bertanya. Berarti dia sampai di tahap responsif. Jadi dia bisa menerima dan responsif. Tidak semua peserta itu sampai di tahap responsif. Kemudian ketika dia respon dan memberikan penghargaan, itu dia di tahap yang ketiga. Jadi dia bisa menerima, dia bisa merespon dengan memberikan pertanyaan, dia bisa memberikan penghargaan. Terima kasih Bapak sudah memberikan materinya yang sangat baik. Wah, Bapak materinya keren sekali. Nah, itu adalah tahap penghargaan. Kemudian mengorganisasi. Nah, ini juga jarang juga dipakai, jadi saya tidak menjelaskan itu karena jarang. Cukup di 3 ini biasanya. Nah, biasanya penghargaan ini di tataran belum itu di tahap yang pertama. Gitu. Penghargaan biasanya ada ada kertas evaluasi yang diberikan, gimana MC-nya, gimana materinya, menguasai materi enggak, gimana suasananya. Kalau di online berarti sambungannya gimana, memenuhi enggak untuk pelatihan online, seperti itu. Next, Mbak. Kemudian metode penyampaian materi. Seperti biasa, seperti saya ini adalah ceramah. Ketika saya menimpal balikkan ke peserta itu adalah diskusi. Simulasi ketika saya mencontohkan berkelompok, sebagian besar pelatihan pasti kalau pelatihan perusahaan biasanya berkelompok. Kenapa berkelompok? Karena ada fasilitator untuk memudahkan fasilitator menilai orang. Jadi kalau satu fasilitator terus menilai 40 orang kan riweh. Kalau hanya satu fasilitator menilai 8 orang dan mengawasi 8 orang ini untuk sampai di tujuan penelitian itu good job. Maksudnya memudahkan. Dan kelompok dan peserta juga dengan berkelompok peserta juga bisa lebih memahami karena di dalam pelatihan itu ada briefing. Nah, briefing juga kalau orang banyak kan ada yang nggak ngerti, kalau hanya 8 orang dijelaskan oleh satu fasilitator itu pasti paham. Jadi biasanya pelatihan itu teman-teman ada satu master trainer, ada trainer utama, ada beberapa fasilitator. Begitu. Kemudian refleksi ini biasanya merefleksikan apa yang dia dapat di pelatihan itu. Jadi ada peran fasilitator di sini. Kemudian evaluasinya yang seperti saya katakan ada pre-test dan post-test dan ada penugasan. Teman-teman pasti sudah paham tentang pre-test dan post-test dan penugasan seperti perkuliahan. Next, Mbak. Nah, next, Mbak. Kemudian ini adalah contoh dari kegiatan teman-teman Pramuka Jawa Timur dengan membuat kayak gini. Dengan materi usaha dana dan kemitraan. Nah, kayak gini, Pramuka itu keren sebenarnya teman-teman. Mereka itu bisa sampai ke tataran belum, metode, alur. Keren kan? Kita saja yang di kuliahan tidak diajarkan soal seperti ini. Atau teman-teman sebenarnya sudah menerima mata kuliah yang saya sharekan hari ini. Mbak Vena gimana? Sudah menerima materi ini nggak Mbak Vena kira-kira? Sudah Mbak, yang di awal tadi. Cuma kan kita nggak tahu perbedaannya nih antara yang online sama offline itu gimana. Ibunya itu menjelaskan ke kita itu normalnya offline-nya kalau memberikan pelatihan seperti apa. Kurang lebih yang disampaikan Mbak Rini itu ya seperti itulah. Seperti itu ya. Nah, kalau memang sudah dijelaskan maka akan saya persingkat bahwasanya
yang apa sih yang bikin menarik? Kan bosen ya, seharian di depan komputer kayak gini, di depan laptop. Saya itu dengan PLN itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tiap hari itu kayak gitu. Bayangin, kuliah aja nggak kayak gitu kan. Jadi pelatihan itu, nah gimana caranya untuk membuat peserta itu tidak bosen? Ya dengan tadi, dengan permainan. Nah, kebetulan pesertanya Mbak Vena ini, kalau saya bisa menilai adalah yang slow, kurang responsif seperti itu ya. Kalau saya dengan PLN itu, karena mereka juga dinilai, karena ini nggak ada penilaiannya, jadi ya sama. Kalau ya gini nih pelatihannya, rasa-rasa Satpol PP gitu ya, PNS, gini nih, karena nggak ada penilaiannya. Tapi kalau sama orang swasta, karyawan bank gitu pasti responsif. Pegawai BUMN itu pasti responsif. Nah, gimana Mbak biar menarik? Yang menarik adalah kita tetap membuat permainan-permainan online yang di situ tetap kita bisa bermain dan have fun. Seperti yang tadi saya contohkan permainannya, itu hanya satu. Bisa juga nanti tebak teka-teki silang. Nah, teka-teki silang. Gimana Mbak terus biar asik? Ya, teka-teki silang dipaparkan kayak gini, terus habis itu komennya bisa di chat seperti tadi, atau bisa langsung mereka berkomunikasi seperti ini. Kemudian, Mbak, kita kan online, terus pengelompokannya gimana? Kan katanya Mbak kalau pelatihan dikelompokkan, ya, misal dari 40 orang, anggap aja 30 orang, terus ada 5 kelompok, berarti satu kelompok ada 6. Kalau kita rundingannya kepingin via Zoom, rundingan gitu ya apa Mbak, sebelum kita memulai materi misalnya, terus kita briefing dulu, gimana Mbak? Di aplikasi Zoom ini alhamdulillahnya sudah ada yang namanya breakout room. Breakout room itu adalah mengelompokkan dari satu kelompok besar, dikelompokkan lagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, ini di waktu biasanya. Ada kesempatan kita sebagai fasilitator itu untuk hanya breakout gini, hanya di layar gini, hanya dengan 6 orang. Jadi dengan kelompok kita sendiri, dengan orang-orang yang mau kita bawa ke tujuan pelatihan. Nah, di situ kita bisa melakukan briefing, kemudian dan debrief. Briefing dan debrief ini sangat menentukan pemahaman yang diperoleh oleh peserta. Nah, masing-masing peserta, kalau mengikuti tataran Bloom, masing-masing peserta itu tidak sama pemahamannya. Oh, Mbak Vena, leadership itu ternyata memimpin, berarti aku pemimpinnya, gitu. Mungkin Mbak Yosia mengartikan bahwa pemimpin adalah seseorang yang bisa mempengaruhi anggotanya tetapi tidak menjadi bos. Nah, antara Mbak Vena dan Mbak Yosia ini memiliki pemahaman leadership yang berbeda. Di dalam debrief inilah pemahaman yang berbeda itu akan disamakan. Jadi meskipun via online, kita tetap bisa menyamakan tujuan pelatihan itu. Jadi kalau leadership ya seni untuk mempengaruhi orang lain, kemudian tetap menjadi leader dan bos itu berbeda. Itu yang akan disampaikan saat debrief. Nah, debrief itu biasanya peserta akan dimintai kesimpulan. Dimintai kesimpulan dulu. Setelah dimintai kesimpulan, maka ada peserta yang menyimpulkan semuanya. Ketika kesimpulan itu melenceng, tugas kita sebagai fasilitator adalah memancing peserta untuk mengembalikan ke ranah tujuan pelatihan itu. Mengarahkan. Karena seni untuk mengarahkan orang lain. Jadi kita sebagai fasilitator harus punya jiwa leadership dulu. Termasuk sales itu punya jiwa leadership yang luar biasa. Dia bisa mengarahkan orang lain untuk beli ya. Berarti dia sudah punya jiwa leadership. Contohnya leadership apa ya yang tadi yang saya. Ini misalnya kayak gitu. Memang kayak gitu sih. Gitu teman-teman. Karena sudah disampaikan di kelas, jadi kira-kira yang di layar ini adalah perencanaan untuk satu materi saja.
perencanaannya itu seperti ini, muatannya materinya apa saja dari A sampai Z, dari A sampai J. Kemudian tataran belumnya, mereka harus seperti apa penerimaannya, kognitifnya sampai di mana, ditentukan oleh kita dengan tugas-tugas. Kemudian metodenya mau digunakan seperti apa? Oh, Mbak, kita mau ceramah saja, ya sudah ceramah saja misalnya. Kalau usaha dana ini kewirausahaan, materi kewirausahaan, mungkin kita ceramah saja Mbak, diskusi. Oke, ceramah saja, tidak perlu post-test, tidak perlu pretest, boleh. Tapi itu seminar. Kalau pelatihan biasanya seperti ini, ada pretest dan post-test untuk menentukan keberhasilan peserta dan keberhasilan kita sebagai pelaksana. Kemudian berkelompok itu untuk memudahkan. Dan memang ini metode yang sudah banyak dibuktikan. Kemudian penugasan. Nah, penugasannya dirinci seperti ini. Alurnya juga pretest, penyampaian materi, jadi alurnya jelas. Jadi kita membuat pelatihan itu bukan pelatihan seperti outbound 17-an, wis pokoknya pelatihan, bukan seperti itu. Banyak provider outbound itu yang melakukan wis pokoknya outbound. Gitu juga nggak bagus. Ya, yang wis pokoknya outbound, wis pokoknya pelatihan itu juga tidak bagus. Biasanya wis pokoknya pelatihan, maka kasihan pesertanya. Biasanya gini-gini ditunjuk-tunjuk, disalah-salah. Nah, kamu itu go tit gitu kan, biasanya kayak gitu. Disalah-salahkan. Kemudian ada bermain peran yang keterlaluan sebagai senior dan junior, itu juga tidak disarankan di dunia pelatihan. Gitu sih, alhamdulillah keberhasilan suatu pelatihan itu memang sangat ditentukan oleh kesiapan kita sebagai pelaksana pelatihan, trainer, pemateri, dan fasilitator. Peserta juga. Maksudnya kalau kita sebagai fasilitatornya sudah tegas, sudah menguasai, insya Allah pesertanya mau anak TK, anak SD, sampai bapak-bapak pun yang umur 50-an itu juga tidak ada masalah. Gitu. Sampai sini sebenarnya materinya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, langsung saja mic-nya di unmute, kemudian langsung saja bertanya. Saya kembalikan ke Mbak Vena. Baik, terima kasih Mbak Rini. Untuk peserta, silakan yang ingin bertanya atau sharing tentang bagi kalian yang ketua OSIS atau ketua organisasi apapun, atau yang mau kerja atau yang mau ngikuti pelatihan, bisa ditanyakan sama Mbak Rini yang sudah ahlinya. Bukan sudah ahlinya. Saya juga belajar, kan Mbak Vena. Pengalamannya lebih banyak Mbak daripada saya dan teman-teman. Nah, sambil nunggu nih, teman-teman yang mau tanya, kan nanti silakan masuk di room chat. Sebenarnya saya juga punya pertanyaan sih Mbak. Kan ini kan silakan, online ya? Iya. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini kan online ya. Nah, seperti yang Mbak bilang tadi, biasanya orang itu ikut pelatihan cuma pengen dapat hadiahnya aja. Jadi biasanya kan orang pelatihan tuh dapat bonus entah itu uang makan atau uang apalah itu. Nah, dosen saya itu bilang bahwa ya memang mereka biasanya ikut pelatihan cuma hanya untuk mendapatkan si bonus saja. Nah, kalau misal secara offline kan kita bisa mengarahkan nih Mbak. Kayak maksudnya masih bisa dipantau lah kegiatan mereka, terus pokoknya masih bisa terkendali lah. Nah, tapi kalau offline kan seperti yang dijelaskan Mbak tadi bisa melalui telepon atau pokoknya diingatkan lah. Nah, tapi kan kita juga nggak tahu ya motivasi orang. Salah satu contohnya kayak misalnya nggak mau nih kayak ini tadi nunjukin videonya atau tiba-tiba keluar padahal sudah ada aturan dan lain-lain. Itu menurut Mbak gimana caranya? Oke. Tiba-tiba keluar. Kita tidak bisa memaksakan dengan teknis lapangan. Maksudnya beberapa kali saya pelatihan online itu tiba-tiba keluar itu bukan atas kesalahan dari peserta biasanya karena memang kita tidak tahu koneksi internet yang dia gunakan.
Seperti itu. Hmm. Terus apa tadi Mbak Vena? Banyak pertanyaan Mbak Vena. Astagfirullahaladzim. Maksudnya itu kan apa Mbak ya? Kan online gitu loh. Kayak Heeh. ya kayak boring lah kayak biasanya ya. Jujur saja, saya itu kalau Oh ikut ya, seminar online kayak gini nih 30 menit, 15 menit udah kayak bad mood, udah males kayak gitu. Nah, apalagi yang pelatihan, maksudnya kan ada tugas dan lain-lainnya kayak gitu. Kan beda toh Mbak, kalau misalnya secara offline kan kita bisa berinteraksi sama orang, bisa ngomong, bisa ketemu orangnya kayak gitu. Tapi kalau iya. online, Oke, saya bisa nangkep. Iya, memang online ini 3-4 kali lipat lebih membosankan daripada offline. Tapi ternyata saya sebagai fasilitator dan trainer ternyata saya lebih nyaman online. Saya. Kalau kita bisa mengendalikan peserta. Biasanya kalau peserta gini. Terus gimana Mbak Ben peserta itu bisa mengikuti pelatihan ini dengan efektif gitu kan Mbak Vena ya? ya Tanpa harus ngantuk. Nah, gunanya fasilitator tadi di situ teman-teman. Gunanya fasilitator tadi di situ untuk mengingatkan dan mengarahkan. Jadi diteleponi tadi yang seperti saya bilang itu pertama. Terus kedua, ada punishment yang disepakati di awal. Kalau tidak bisa mengikuti latihan ini secara kondusif dan mengikuti kontrak belajar, ada punishment yang disiapkan. Punishment-nya apa? Tergantung panitianya. Biasanya kami adalah karena saya di tempat kerja yang sebelum ini salah sudah berarti nilainya buruk, otomatis dia perusahaan tidak jadi lulus berarti jadi penaikan golongan, jadi penaikan tingkat, ada punishment-nya. Lah kalau kayak gini pesertanya kan kita hanya pelatihan biasa. Pelatihan itu kan kalau dikonsepkan dengan baik, pesertanya itu ada kelulusan dan ada ketidakkelulusan. Saya yakin itu akan mengikuti dengan sungguh. Tapi kalau hanya seminar, biasanya ada e-sertifikatnya. Nah, e-sertifikat ini bisa di peserta